Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Selasa tanggal 13 Februari 2024. Saya Pendeta Ihasi Berani dengan istri mengajak kita untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode GKU di Indonesia yang berpedoman dengan pola pembacaan Alkitab 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, di pagi hari ini Tuhan, kembali kami menghampiri hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang sempurna di sepanjang malam yang telah kami lalui. Dan pagi ini Tuhan, kami kembali menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru pemberian Tuhan bagi kami. Dan sebelumnya kami mau merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan tertulis dari Roma pasal 5 ayat 13 dan 14. Sebab sebelum hukum Taurat ada, dosa telah ada di dunia. Namun dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti pelanggaran yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Saudara-saudara, tema renungan kita, maut berkuasa dari zaman Adam. Saudara-saudara, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dengan pertanyaan-pertanyaan. Sejak kapan dosa itu terjadi? Dosa terjadi pada peristiwa Taman Eden. Allah menempatkan Adam di Taman Eden dengan satu tujuan mulia, yaitu untuk mengerjakan dan memelihara taman. Kejadian 2 ayat 15. Ketika Allah menempatkan Adam di Taman Eden, Allah memberikan perintah kepada Adam. Kejadian 2 ayat 16-17, demikian firman-Nya, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh engkau makan dengan bebas, tapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan, sebab pada saat engkau memakannya, engkau mati. Itulah perintah Allah kepada Adam. Saudara-saudara, Allah tidak membiarkan Adam sendiri di taman. Allah memberikan seorang penolong baginya, namanya Hawa. Hawa diperdaya rayuan dan godaan iblis untuk mengambil buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu untuk dimakan, dan Hawa pun mengambilnya dan memakannya dan juga memberikan kepada Adam lalu memakannya. Apa yang terjadi di Taman Eden? Yang terjadi di Taman Eden adalah ketidaktaatan dan pelanggaran Adam terhadap perintah Allah. Apa kaitan dosa dan hukum Taurat? Ketidaktaatan dan pelanggaran Adam terhadap perintah Allah belum diperhitungkan dosa sebelum ada hukum Taurat. Setelah Allah memberikan 2 loh batu yang berisikan 10 hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai, barulah ketidaktaatan dan pelanggaran Adam itu terhadap perintah Allah diperhitungkan menjadi dosa. Berarti ketidaktaatan dan pelanggaran terhadap perintah Allah adalah dosa. Dan akibat ketidaktaatan dan pelanggaran Adam terhadap perintah Allah itu, semua manusia telah berdosa. Semua manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Hubungan dan relasi manusia dengan Allah telah terputus. Apakah dosa ketidaktaatan Adam masih ditanggungkan kepada orang-orang percaya kepada Yesus Kristus? Semua manusia telah berdosa dan memperoleh penghukuman. Manusia tidak ada kuasa dan jalan keluar dari kuasa dosa itu. Dan dari penghukuman itu hanya satu pengharapan, manusia berdosa untuk dapat bebas dari kuasa dosa dan kuasa maut, serta dari penghukuman, yaitu kasih karunia Allah. Hanya oleh kasih karunia Allah itulah manusia berdosa mendapatkan pengampunan, terbebas dari penghukuman dan diselamatkan. Karya pengampunan, pembebasan dari penghukuman,
penghukuman dan penyelamatan itu telah dikerjakan Allah di dalam kesetiaan Yesus yang tergantung di kayu salib dan sampai mati di kayu salib. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan berkata pada Roma 6 ayat 14, sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas diri kita, karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Di dalam kasih karunia lewat iman, kita dibenarkan. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, marilah kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Hidup di dalam firman, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Marilah kita setia melakukan firman Allah dan melaksanakan perintahnya dengan kesetiaan. Karena firman Allah adalah berkat dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan peraturan-peraturan Tuhan itu indah, karena kita tidak lagi berada di bawah penghukuman, tetapi berada di bawah kasih karunia Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kami membaca firman-Mu Bapa, di mana kami diingatkan untuk senantiasa mengikuti hukum Tuhan, supaya kami tidak jatuh di dalam dosa, tapi kami senantiasa taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami pada hari ini ke tangan Bapa di surga. Amin. Salam sehat buat kita semua, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.